Oke, pada pertemuan hari ini atau pada video hari ini kita akan membahas tentang menganalisa solusi dari sistem persamaan linear menggunakan Gaussian elimination. Seperti teman-teman lihat di video sebelumnya, salah satu cara mencari solusi adalah dengan menggunakan grafik. Tetapi yang namanya grafik itu dia punya kelemahan, yakni ketika kita punya banyak banget variabel, maka akan sulit menyelesaikannya menggunakan tangan atau kita harus membutuhkan suatu komputer. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelesaikan SPL ini dengan prosedur lain yang tidak selain menggunakan grafik. Tentu aja teman-teman pernah ingat bahwa kita punya yang namanya hmm, substitusi gitu. Tapi substitusi ini punya kelemahan, yakni ketika kita membuat sebuah program komputer, substitusi ini memiliki banyak sekali langkah tambahan ketika dimensinya itu akan naik gitu. Jadi tidak ada general rule gitu dalam ketika kita menyelesaikan substitusi karena langkah-langkahnya tergantung pada jumlah variabel. Nah, yang kan kita pelajari hari ini termasuk prosedur yang sangat mudah baik dilakukan secara tangan ataupun ketika kita ingin membuat suatu program. Ketika kita sebagai desainer suatu program, kita ingin membuat program komputer sehingga bisa menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear, maka kita bisa menyelesaikannya dengan prosedur yang akan saya bahas di pertemuan kali ini. Karena cukup general gitu, baik dia dimensi 100, dimensi 10, itu sama aja prosedur. Tidak ada prosedur tambahan. Oke, apa lagi? Eh, Videonya akan yang pertama akan saya bahas motivasinya, kenapa kita mempelajari yang namanya eliminasi Gauss atau Gaussian elimination. Yang kedua adalah saya akan lanjutkan dengan prosedur eliminasi Gauss. Jadi kita pelan-pelan. Oke, yang pertama motivasinya. Motivasinya adalah yang jelas sama dengan sebelumnya yaitu menyelesaikan SPL atau mencari solusi. Nah, prosedurnya gimana? Prosedurnya adalah kita membuat yang namanya augmented matrix. Augmented matrix itu apa? Augmented matrix itu adalah bentuk SPL ke dalam sebuah matriks. Gimana cara nulisnya adalah seperti ini. Kita masukin koefisiennya masing-masing. Misalnya di sini ada A11, kita masukin A11 di sini. A12 kita masukin A12 di sini. A1N dan seterusnya, A1N masuk paling sini. Dan B1 masuk paling sini. Oke. Dan seterusnya untuk SPL lainnya. Oke. Terus gimana kalau misalnya ada X, Y, Z? Misalkan teman-teman punya 3X plus 4Y plus Z, 2Y plus 4Z, sama dengan 3, sama dengan minus 4, 5. Misalnya kayak gini. Oke. Gimana augmented matrixnya? Yang pertama adalah kita tentuin dulu aja eh, masing-masing kolom ini corresponding to variabel apa. Misalkan kita tentuin kolom pertama corresponding to variabel X. Gitu. Kolom kedua corresponding to variabel Y, kolom ketiga corresponding to variabel Z. Sehingga di sini berarti angkanya gimana? Angkanya berarti menjadi 3, 4, 1, 3, 2, 0, karena tidak ada variabel, tidak ada konstanta 0 dikali X ya di persamaan kedua. 0, 2, 4, dan minus. Nah, ini adalah augmented, yang disebut augmented matrix. Oke. Ini contoh lainnya, nanti bisa dicek lagi, bisa di pause dulu videonya untuk memahami. Oke, setelah kita mendapatkan augmented matrix, yang akan kita lakukan adalah menyederhanakan matriks itu yang nama dari matriks itu kita ubah namanya adalah yang disebut dengan
row echelon matrix atau matriks echelon baris. Oke, matriks echelon baris itu apa? Matriks echelon baris adalah ketika eh, kolom paling kiri itu ada non-zero-nya, kita berharap yang paling kiri itu adalah angka 1. Kolom paling kiri, ini kolom paling kiri, dan dia nggak ada ada non-zero-nya, ini kan ada non-zero-nya. Nah, kita pengen non-zero itu satu-satunya itu adalah angka 1. Angka 1, lalu bawahnya adalah 0, 0, 0. Selanjutnya, yang sebelah sini, kolom selanjutnya itu kita lihat baris yang bukan baris sebelum. Tadi kan ini baris pertama udah dipakai ini nih, angka 1 ini. Berarti baris selanjutnya itu adalah angka 1. Angka 1. Yang lainnya adalah 0. Kolom selanjutnya adalah angka 1. Bagaimana dengan kolom selanjutnya, kolom keempat? Karena kolom keempat itu correspondingnya adalah baris ketiga, dan baris ketiga itu sampingnya ada angka 1, berarti kita tidak perlu mempedulikan. Kita nggak peduli ini, kita nggak peduli ini, kita nggak peduli ini, kita nggak peduli ini, kita nggak peduli ini. Oke, yang kita pedulikan adalah berarti sorry, ini, dan ini. Oke, lagi. Ketika sebelah kiri, paling kiri, itu ada non-zero-nya, apakah kita lihat di sini? Ada non-zero-nya nggak? Ada ya. Nah, kita pengennya yang paling atas adalah angka 1. Yang lainnya adalah 0. Bawahnya adalah 0. Bawahnya semua 0. Oke, next kita tutup baris pertama. Kita tutup, kita anggap ini nggak ada. Kita tutup. Lalu kita lihat matriks selanjutnya, matriks di sini. Paling kiri apa? Paling kiri adalah 1, 0 ini. Yang kita pengen paling atas adalah angka 1. Oke. Selanjutnya, kalau udah, kita juga pengen bawahnya adalah angka 0. Selanjutnya kita tutup lagi. Kita tutup, kita lihat matriks sisanya. 0, 0, 0. Kita lihat paling paling kanan. Eh, paling kanan selanjutnya. Itu adalah dia adalah angka 0. Berarti kita diemin aja. Kalau non zero baru kita lakuin, baru kita care terhadap. Oke, sekarang kita lihat yang sebelah sini. Paling kiri di sini adalah semuanya 0. Berarti kita nggak peduli. Ketika semuanya 0, berarti kita nggak peduli. Next, selanjutnya di sini angka 1, 0, 0. Ini yang kita pengenin. Jadi next-nya ini bukan ada non-zero-nya, ada angka yang bukan 0. Yang kita pengen paling atas adalah 1. Bawahnya adalah 0 semua. Oke, kalau udah kita pengen tutup dia. Tutup baris pertama. Berarti sisanya adalah matriks ini. Oke. Oke. Kita lihat matriks sisanya ini. Paling kiri adalah 1 dan 0. Nih. Oke. Ini udah ditutup ya ceritanya ya. Nah, ini yang kita pengen. Atasnya adalah 1, bawahnya adalah 0. Habis itu kita tutup lagi. Tutup, sisanya adalah matriks ini. Di sini karena dia jelas dia angka 0, berarti kita nggak peduli. Ya udah, ini juga kita nggak peduli. Agak complicated nanti teman-teman gampang kok kalau udah biasa. Oke. Lalu kalau udah
kita ubah buat apa sih? Contohnya nih, contohnya adalah kita punya SPL X minus Y sama dengan 1. 2X plus Y sama dengan 6. Kita ubah jadi augmented, maka 1 minus 1, 1, 2, 1, dan 6. Nah, kita ubah menjadi matriks echelon baris, bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau udah dapat matriks echelon barisnya, maka kita bisa dapetin, kita balikin lagi ke SPL. Kita tahu bahwa di sini ini corresponding to variable X, ini corresponding to variable Y, maka ini juga sama. Ini corresponding to variable X, ini corresponding to variable Y. Berarti kita dapetin 1 kali X sama dengan 7/3. Terus baris yang kedua, 1 kali Y sama dengan 4/3. Ini jauh lebih sederhana dibandingkan SPL selanjutnya dan ini merupakan solusi dari SPL original. SPL original yang mana? Yang ini. Oke. Oke, that's it. Actual, jadi sebenarnya itu. Jadi intinya adalah kita mengubah yang namanya SPL ke matriks augmented, dari matriks augmented ke matriks echelon baris sehingga kita dapetin solusinya. Oke, the big question-nya adalah, pertanyaan besarnya adalah gimana cara kita mengubah dari matriks augmented ke matriks echelon baris. Itu adalah the question-nya, apa pertanyaan yang teman-teman mungkin bingung ya sekarang. Nah, caranya itu adalah dengan yang prosedurnya itu yang disebut dengan Gaussian elimination. Oke, kita lanjut Gaussian elimination. Kita ambil eh, contoh paling sederhana. 1 minus 1, 1, 2, 1, 6. Ini adalah augmented matriksnya. Berarti misalkan ini dari SPL X minus Y sama dengan 1, 2X plus Y sama dengan 6. Oke, kita lihat. Paling kiri adalah semua ada non-zero-nya. Yang kita pengenin adalah angka 1 di atas udah oke, udah oke. Tapi bawahnya kita pengen angka 0. Ini kita pengen ubah jadi angka 0. Oke, gimana cara mengubahnya? Jadi untuk mengubah dari augmented ke baris row echelon itu adalah menggunakan yang namanya operasi baris dasar atau bahasa Inggrisnya elementary row operation. Ada apa aja? Yang pertama, pilihannya adalah yang disebut dengan scale. Scale artinya apa? Karena ini operasi pada baris, berarti kalau kita melakukan scale, kita langsung mengscalekan baris tersebut terhadap suatu value, suatu nilai non-zero value. Yang kedua adalah yang namanya eh, scale swap. Swap adalah kita menukar baris satu dengan baris yang lainnya. Ketiga yang disebut dengan pivot. Pivot artinya adalah kita menambahkan atau mengurangi baris satu dengan baris yang lainnya. Atau kita juga bisa mengkalikan dulu baris yang lainnya dengan suatu skalar, lalu kita tambahkan ke baris tersebut. Oke, ini sangat penting, walaupun saya nggak masukin ke PPT, tapi ini sangat penting. Jadi teman-teman dicatat ya, dicatat bahwa ini adalah salah satu yang sangat penting. Oke, lalu gimana nih? Balik ke permasalahan kita. Kita ingin mengubah angka 2 ini menjadi 0. Gimana caranya? Yang kita akan lakukan adalah scale. Apakah mungkin scale? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin nge-scale 216 ini menggunakan angka non-zero sehingga angka 2-nya itu jadi 0. Nggak mungkin ya. Swap juga nggak mungkin karena kita nggak ada baris lain yang yang sebelah kirinya adalah angka 0. Yang terakhir adalah pivot. Itu ada yang mungkin.
Ya, misalkan berarti pivot gimana cara biar 2 jadi 0? Berarti kita bisa melakukan baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 1 tetap, karena baris 1 nggak diapa-apain. 1 minus 1, 1. Baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Berarti 2 kurangi 2 kali 1, 0. 1 dikurangi 2 dikaliin minus 1. Berarti sama dengan 1 plus 2. Berarti 3. Oke. 6 minus 2. Berarti 4. Nah, kita lihat di sini udah oke nih. Ini udah angka 0. Berarti kita udah senang nih. Ini angka 1, ini angka 0. Selanjutnya, yang kita next, kita tutup baris pertama, kita tutup. Kita work on other submatrix, yaitu 3 dan 4 ini. Nah, 3 dan 4 ini yang kita pengen kita lihat bahwa 3 dan 4 ini kolom yang pertama, yaitu kolom angka 3 ini adalah non-zero. Ketika dia non-zero, kita pengen mengubahnya menjadi angka 1. Gimana cara biar dia jadi angka 1? Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan scale. Scale, kita scaling B2 menjadi dibagi dengan 3 atau dikali dengan sepertiga. Berarti sama nih baris 1, 0, 3 bagi 3, 1, 4 bagi 3, 4 per 3. Nah, ini yang disebut, matriks ini yang disebut dengan uh, sorry. Oops, it's coming. Oke, lagi ya, ini bagi B2 per 3, kita dapetin 1 minus 1, 1, 0, 1, 4 per 3. Nah, ini disebut dengan row echelon matrix. Kenapa? Karena yang tadi saya jelasin ini ada angka 1 terus ada angka 0 di sini. Gitu. Oke, dari sini kita bisa, ini udah termasuk lebih sederhana dibandingkan augmented matrix originalnya. Kita bisa balikin lagi ke SPL. Kita ambil baris pertama. Baris pertama kita baca sebagai SPL, berarti X minus Y sama dengan 1. Baris kedua, Y sama dengan 4 per 3. Kita substitusiin, berarti X minus 4 per 3 sama dengan 1, artinya X sama dengan 7 per 3. Kita dapetin solusinya adalah X sama dengan 7 per 3, Y sama dengan 4 per 3. Oke, fix sama ya, sama dengan slide sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan melihat contoh selanjutnya. Dibandingkan contoh sebelumnya, ini jauh lebih besar ya matriks augmented-nya. Kita mulai dari yang paling kiri, kolom pertama. Kolom pertama, apakah ada angka non-zero-nya? Jelas ada ya, angka ini non-zero. Tapi kita pengen yang paling atas itu adalah angka 1, padahal di sini angka 0. Apa yang kita bisa lakukan adalah dengan cara agar angka 0 ini menjadi non-zero, berarti kita non-zero biar nanti bisa diubah jadi 1, maka kita bisa menggunakan swap. Swap dari apa? Bisa B1 dengan B2 atau B1 dengan B3. Kali ini saya akan menggunakan B1 dengan B2. Berarti setelah swap berarti 0, sorry, 2, 4 minus 10, 6, 12, 28, 0, 0 minus 2, 0, 7, 12. Baris ketiga sama, 2, 4 minus 5, 6 minus 5, 1. Oke. Selanjutnya, agar baris pertama ini menjadi angka. Ups. Agar baris pertama ini menjadi angka 1, angka 2 ini jadi angka 1, berarti kita bisa dengan cara meng-scale. Di 1 baris ke 1 dibagi 2.
Garis ke 1 bagi 2 jadi tinggal 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. 0, 0 minus 2, 0, 7, 12, 2, 4 minus 5, 6 minus 5, 1. Minus, sorry, ini minus 1. Oke. Next, apa yang kita dapat? Ini udah angka 1, ini udah angka 0, ini tinggalan. Ini angka 2. Kita nggak pengen ini, kita pengen ini jadi angka 0. Gimana caranya? Yaitu kita menggunakan pivot. Gimana pivotnya? Yaitu dengan cara mengkalikan B1 dikaliin dengan 2, lalu B3 dikurangi 2 kali B1. Maka kita akan dapetin 1, 2, minus 5, 3, 6, 14, 0, 0, minus 2, 0, 7, 12. Maka ini akan 0, 0, 5, 0, minus 17, minus 29. Oke, nanti bisa di pause ya videonya untuk kenapa minus 17, kenapa minus 29. Oke, ini udah oke nih. Kita suka banget nih ini. Udah oke banget. Berarti selanjutnya kita lanjutin dengan kok matriks selanjutnya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kita menutup tangan kita ke baris pertama. Kita tutup tangan kita. Jadi kita akan works on matriks lainnya. Matriks yang lainnya yang mana? Yang ini. Oke, matriks yang lainnya yang ini. Kita lihat matriks yang lainnya. Yang paling kiri. Yang paling kiri adalah angkanya 0, 0. Apakah dia ada non-zero-nya? Tidak ada. Berarti kita next ke matriks ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya minus 2 dan 5. Apakah dia ada non-zero-nya? Ada. Yaitu minus 2 juga non-zero, 5 juga non-zero. Yang kita inginkan adalah yang paling atas adalah angka 1. Berarti kita ngubah ini minus 2, kita pengen ubah jadi angka 1. Angka 5 ini kita pengen ubah jadi angka 0. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan operasi baris dasar seperti yang tadi saya jelaskan. Gimana? Biar minus 2 jadi angka 1, caranya adalah dengan, yo, coba dipikir-pikir, scale. Ya, scale bisa, pivot bisa, tapi kayak paling gampang ya scale gitu. Karena yang di atas minus 5, yang di bawah 5. Berarti B2 per berarti 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. Stay like that. Selanjutnya 0, 0, 1, 0, minus 7 per 2, dan minus 6. Sama 0, 0, 5, 0, minus 17, 2, minus 12. Oke. Kalau udah, kita pengen ubah angka 5 ini menjadi angka 0. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya pivot, yaitu baris ketiga dikurangi 5 kali baris kedua. 1, 2, minus 5, 3, 6, 14, 0, 0, 1, 0, minus 7 per 2, minus 6, 0, 0, 0, 0, setengah 1. Oke, ini udah oke banget nih. Ini udah oke banget. Dari matriks yang tadi kita kerjain, ini udah oke banget. Yang atas 1, yang bawah 0. Berarti kita bisa tutup juga ini. Kita bisa tutup juga. Tadi ini udah ditutup. Sekarang ini yang kita tutup. Oke, berarti sisanya yang mana? Sisanya yang ini. Matriks ini. Oke, kita jalan. Yang paling kiri, apakah dia non-zero? Tidak, dia adalah zero. Berarti kita geser ke sebelah kanan. Apakah dia non-zero? Betul, dia non-zero karena dia setengah. Yang kita pengen adalah setengah ini menjadi angka 1.
Lalu gimana caranya? Caranya adalah dengan cara mengkalikan baris ketiga dengan angka 2. Berarti B3 dikali 2. Berarti 1, 2, minus 5, 3, 6, 14. 0, 0, 1, 0, minus 7 per 2, minus 6, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Oke. Nah ya, nah ini yang disebut dengan matriks row echelon. Kenapa? Kan di sini ada angka 1, angka 1, dan angka 1. Selebihnya, depannya angka 0, depannya angka 0 semua. Nah, ini adalah matriks row echelon. Oke, kita gunakan matriks row echelon ini untuk menyelesaikan SPL kita. Berarti dari sini kita dapetin kalau misalkan variabelnya itu corresponding variabelnya ini adalah X1, X2, X3, X4, dan X5, maka kita dapetin X1 plus 2X2 minus 5X3 plus 3X4 plus 6X5 sama dengan 14. X3 minus 7 per 2, X5 sama dengan minus 6. Lalu X5 sama dengan, dari sini kita bisa substitusi ke sini, kita dapetin X3 sama dengan 1. Kita bisa substitusi X3 dan X5 ke persamaan yang di sini, kita dapetin X1 plus 2X2 plus 3X4 sama dengan 7. Jadi ini adalah SPL kita yang paling simple. Nah, dari sini solusinya gimana? Karena X2 dan X4 itu kita nggak bisa dapetin angka pastinya, kita biasanya menggunakan notasi lain. Notasi lain biasanya menggunakan uh, for all scalar S, jadi skalar angka apa huruf S dan T, biasanya gini, S, P in real number, X1 sama dengan 7 minus 2X2 minus 3X, sorry, 2S minus 3T, X2 sama dengan S, X4 sama dengan 7, sorry, X4 sama dengan T, X3 sama dengan 1, dan X5 sama dengan 2. Jadi ini adalah solusi. Nah, ini adalah cara menuliskan solusi SPL ketika SPL-nya memiliki solusi yang banyaknya tak terhingga. Kalau contoh yang sebelumnya itu adalah SPL yang solusinya adalah unik, yaitu angka 7/3 dan 4/3 ya tadi. Nah, ini solusinya banyak. Kenapa? Karena semua solusi, semua S dan semua angka S dan T, kalian bayangin seluruh angka S dan T. 0,1, 0,2, 100, 1000. Bebas, dua angka. Kombinasi dua angka di seluruh skalar. Lalu X1 itu adalah kombinasi angka tersebut sehingga memenuhi persamaan ini. Jadi itulah yang disebut dengan solusi SPL yang banyaknya tak hingga. Karena kita membuat variabel ini free. Ini namanya free variable. Oke, kita akan lihat di latihan-latihan di kelas. Terima kasih. Sekian materi tentang Gaussian elimination.